Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Tuan muda, maafkanlah tingkah laku putri dan juga jenderalku. Kami berjanji, kami pasti akan menghukum mereka, ucap Kaisar Selatan. Oh, itu tidak masalah, aku juga tidak suka ada orang yang berlutut di depanku. Cepat, berdirilah, ucap Lin Tian dengan santai. Tetapi ada sedikit rasa ketidaksukaan di matanya, saat dia melihat mereka berlutut itu. Baik tuan, mereka cepat-cepat berdiri, agar tidak membuat marah pemuda ini. Sang kaisar melihat ke arah putrinya, dan kemudian berteriak sambil memeganginya dengan erat di depan semua orang yang ada di sana. Anak sialan, nanti di istana aku akan menentukan hukuman kalian. Penjaga, bawa putri pulang, dan kurung dia di kamarnya, ucap sang kaisar. Siap kaisar, jawab pasukan tadi yang masih hidup. Walaupun terluka parah, tapi mereka tetap melaksanakan tugas dari kaisar. Karena dia takut kalau Long Aotian marah dan akan membunuh mereka. Tunggu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Ada apa tuan? Jawab salah satu penjaga. Ambil ini, bagi sama rata dengan yang lain untuk kalian, ucap Lin Tian sambil melemparkan botol berisi pil yang sama, dengan apa yang dia berikan kepada jenderal muda itu. Melihat pil yang diberikan Lin Tian itu, mereka tidak ragu untuk menelannya. Sama halnya seperti yang terjadi pada jenderal juga, dan itu terjadi kepada mereka, hingga mereka sembuh dari luka yang mereka alami. Terima kasih tuan, ucap para penjaga itu. Tidak masalah, anggap saja ini adalah hadiah dariku, ucap Lin Tian sambil berdiri. Lalu, dia melihat Long Aotian yang masih senang dengan kompensasi yang diberikan oleh kaisar, dan juga dari leluhur kekaisaran laut. Melihat hal itu, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saja. Saudara keempat, ayo kita pergi. Kita akan telat jika tidak segera pergi, ucap Lin Tian. Wah, aku hampir lupa, ayo, jika telat, kamu tidak bisa membantu adik perempuanku, balas Long Aotian yang telah sadar. Ini hadiah untuk kalian. Aku berharap, kekaisaran kalian bersih dari hal itu, ucap Lin Tian sambil tersenyum, dan dia melemparkan satu botol pil ke arah mereka. Setelah itu, dia berbalik menuju ke arah kapal. Mereka kaget dengan pil yang diberikan Lin Tian ini. Mereka setidaknya dapat mencoba melangkah lebih jauh, dan mereka berlima cukup senang dengan hadiah dari Lin Tian. Lalu, saat mereka sadar dari kebahagiaan mereka, mereka yang mendengar perkataan Lin Tian, baik itu leluhur maupun Kaisar Selatan, mereka berdua seolah-olah menjadi kaget. Dan bahkan, tetua besar dari Sekte Gunung juga mengerti apa yang dimaksud oleh Lin Tian. Mereka buru-buru berlutut, dan semua orang yang ada di sana juga ikut berlutut sambil melihat ke arah Lin Tian. Percayalah tuan, kekaisaran kami bersih dari hal itu. Dan saat orang-orang itu datang menyerang dunia ini, kami akan ikut melawan mereka, ucap tetua besar dari Sekte Gunung. Baguslah, ucap Lin Tian yang berhenti sebentar untuk melihat ke arah mereka semua. Lalu, dia berjalan masuk ke atas kapalnya. Kami semua melihat Tuan Muda Lin pergi, semoga perjalanannya lancar, ucap leluhur kekaisaran. Lalu, baik Long Aotian maupun Lin Tian, mereka berdua telah masuk ke kapal dengan senang dan bahagia. Dia kemudian berjalan menuju tempat pengendali kapal. Tidak lama sebelum mereka berangkat, Pu kecil yang merupakan burung bayangan milik Lin Tian, dia membawa banyak raja wali yang tadi berlarian. Seperti yang dia janjikan, dia berhasil membawa semuanya kembali ke sini dengan patuh. Bagus, ucap Lin Tian sambil menggosok kepala Pu kecil. Saudara kecil, ayo kita berangkat sekarang, ucap Long Aotian. Oke, jawab Lin Tian. Baiklah, ucap Long Aotian. Dia segera menghidupkan formasi kapal itu, dan kemudian mengendalikan arah kapalnya. Lalu, kapal itu berlayar dari pelabuhan di Kekaisaran Selatan.
Di saat kapalnya baru saja pergi, dan yang lainnya berdiri melihat arah kapal itu. Tampaknya ada sedikit rasa bersyukur di hati mereka, ketika mereka melihat pemuda tadi. Mereka berpikir bahwa, pemuda tadi memiliki sikap yang baik dan juga pemaaf. Anak itu sungguh luar biasa, ucap leluhur kekaisaran. Iya, seperti yang diharapkan dari anak tetua besar Lin Hou, ucap tetua besar Sekte Gunung. Ayah, apa maksud dari kalimat yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Lin barusan? Tanya kaisar yang masih bingung dengan maksudnya. Dia hanya mengerti, kalau Lin Tian tidak ingin ada pengkhianat di kekaisaran mereka. Tetapi yang dia ketahui, kekaisaran mereka masih aman-aman saja sejak dulu, dan juga tidak ada Yimo yang menyerang. Segera selidiki, mungkin kamu tidak mengerti arti kalimat itu. Tetapi aku dan tetua besar sangat mengerti hal itu, sepertinya itu adalah sinyal bahwa, mungkin di setiap dari kita ada yang menjadi pengkhianat dunia ini, balas leluhur itu. Kamu benar saudara Tu, aku harus kembali ke sekte untuk membahas hal ini. Karena hal ini terkait dengan makhluk jahat itu, dan kita tidak bisa tinggal diam, tegas tetua besar. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai penyelidikan di seluruh daratan benua selatan, ucap leluhur. Siap, kaisar dan dua tetua dari sekte gunung segera mengangguk. Di hari kepergian Lin Tian dari benua selatan, akibat dari kalimat yang diucapkannya, seluruh benua selatan menjadi sangat aktif dan mulai mencari para pengkhianat yang bergabung dengan Yimo. Seperti yang mereka duga, ada beberapa mata-mata dari Yimo di sekte gunung. Sekembalinya tetua besar, dia mulai meminta izin untuk melakukan penyelidikan, dan akhirnya mendapatkan para pengkhianat setelah 5 hari penyelidikan itu. Sama halnya di kekaisaran lain, mereka menemukan para pengkhianat di masing-masing kekaisaran mereka, dan kemudian mengeksekusi mereka di tempat secara langsung. Akibatnya, seluruh benua selatan terguncang akibat hal itu. Namun, itu lain halnya dengan Lin Tian dan Long Ao Tian, mereka masih berkeliling ke benua barat. Sama halnya seperti yang biasa, mereka menggunakan formasi yang membuat kapal tidak terlihat jelas dari jauh, dan mengakibatkan banyak kapal bajak laut berprasangka kalau kapal mereka hanyalah kapal biasa. Sejak saat itu, banyak hal yang mereka panen, bahkan Lin Tian akhirnya dapat membuat pil kecantikan keabadian untuk ibu, bibi, dan Musuanyin nantinya. Saudara kecil, kelihatannya kamu sangat senang, tanya Long Ao Tian. Iya dong, aku telah mendapatkan beberapa bahan yang aku cari selama ini, dan tentu saja aku sangat senang. Jawab Lin Tian. Hahaha, baguslah. Oh iya, dari benua barat, kita akan langsung menuju ke rumah keluarga naga, ucap Long Ao Tian. Bukankah keluargamu berada di ruang rahasia? Tanya Lin Tian. Tentu saja, dan aku juga memiliki tokennya. Dengan ini, setelah kita berhenti di benua barat, kita bisa langsung ke rumah keluarga naga, jawab Long Ao Tian. Asem, jika kamu punya benda itu, kenapa kita harus berkeliling dulu? Tanya Lin Tian sambil sedikit mendesah. Jangan seperti itu. Kamu telah mendapatkan banyak keuntungan dari hasil jarahan kita, ucap Long Ao Tian sambil tersenyum. Hehehe, benar juga sih, balas Lin Tian. Tiba-tiba saja Long Ao Tian mendapatkan pesan dari batu pesan miliknya. Dia kaget saat melihat isi pesan itu, dan ada hal yang tak terduga terlukis di wajahnya, dan itu membuat Lin Tian merasa sedikit bingung. Saudara keempat, kamu kenapa? Ada apa dengan wajahmu? Tanya Lin Tian. Tidak apa-apa, adikku hanya ingin mengadakan pertempuran untuk menemaninya ke dalam tanah rahasia, dan itu akan diadakan 3 hari lagi. Jadi sekarang, kita sudah tidak bisa bermain lagi, ucap Long Ao Tian. Bukankah hanya ada satu orang yang bisa mengawal adikmu? Tanya Lin Tian. Tidak, sebenarnya butuh 5 orang. Tetapi karena aku telah mengatakan kepada ayah bahwa, kami akan membantunya menyisakan tempat untukmu, tapi, ucapan Long Ao Tian tiba-tiba terhenti. Setelah terdiam sejenak,
Lin Tian segera meneruskan ucapannya. Tetapi apakah karena generasi mudamu sangat ingin masuk dengan adik saudara keempat, dan mereka pun akhirnya protes dengan adanya orang luar? Apakah seperti itu, ucap Lin Tian. Kamu benar, balas Long Ao Tian. Lalu, Lin Tian sedikit berpikir tentang informasi yang tadi Long Ao Tian katakan. Memang benar, kadang-kadang ada beberapa rasa cemburu di antara generasi muda. Karena menurutnya, itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Apalagi, mereka adalah keluarga naga. Apabila ada orang yang masuk ke rumah mereka untuk membantu, jadi wajar saja jika mereka merasa kalau mereka tidak sekuat orang luar. Tapi saudara, bukankah kita sudah berlayar hampir dari sebulan, dan pembukaan mungkin sudah kurang dari 1 minggu lagi. Lalu, sekarang mereka tiba-tiba saja mengatakan ingin memilih dengan pertandingan, bukankah ini sedikit ada yang aneh? Ucap Lin Tian sambil melihat Long Ao Tian. Tidak ada yang aneh, itu sudah wajar saja. Sepertinya mereka cemburu, hahaha, balas Long Ao Tian dengan gelagat yang sedikit kaku, tapi dia berusaha untuk tertawa. Lin Tian tidak terlalu melihat ada yang aneh tentang sikap Long Ao Tian, karena dia merasa itu adalah hal yang wajar. Jadi setelah itu, dia kembali diam dan tidak melanjutkannya. Baiklah, mari kita pergi menuju keluarga naga secara langsung, ucap Long Ao Tian sambil berdiri dari sana. Oh, ayo, ucap Lin Tian sambil tersenyum, dan dia juga tidak sabar untuk melihat bagaimana bentuk keluarga naga. Dia tidak pernah ke sana, tapi hanya pernah bertemu dengan leluhur naga yang berkunjung ke tempat leluhur tua waktu dia masih berlatih. Lin Tian ingin sekali bertemu dengan leluhur naga, karena dia juga pernah mengajarkan Lin Tian beberapa teknik naga pada waktu itu. Baiklah, saudara kecil, kamu harus berhati-hati saat masuk ke ruang rahasia itu, dan juga sampaikan salam untuk ibu dan ayahku, ucap Long Ao Tian sambil berbalik, dan secara tiba-tiba melemparkan sebuah jimat ke arah Lin Tian. Saat melihat itu, Lin Tian yang masih tidak sadar menjadi kaget, saat dia melihat jimat muncul di tangannya itu. Lin Tian pun terkejut, tapi itu sudah terlambat. Ruang di sekitarnya segera terisolasi, dan dia ditarik ke dalam ruang tersebut. Dadah, sampai ketemu saudara kecilku, ucap Long Ao Tian sambil tersenyum ke arah Lin Tian yang tertarik ke dalam ruang. Saudara keempat, kamu berbohong lagi padaku, teriak Lin Tian yang sudah ditarik masuk ke ruang itu. Lalu, ruang itu kembali seperti semula setelah Lin Tian menghilang sepenuhnya di sana, dan Long Ao Tian masih tersenyum ke arah ruang itu. Saudara kecil, jangan salahkan aku. Jika aku kembali, orang tua itu pasti akan membuatku tinggal di sana. Sedangkan aku masih ingin berpetualang, lalu merasakan beberapa wanita dan juga anggur terbaik di seluruh penjuru dunia ini, ucap Long Ao Tian sambil sedikit tersenyum. Sebenarnya, dia tidak pernah mengatakan kepada Lin Tian yang sebenarnya. Apa yang dia katakan kepada Lin Tian untuk menemani adiknya, itu adalah alasannya saja. Karena yang sebenarnya, dialah yang diminta untuk menemani adik perempuannya oleh keluarganya. Tetapi karena dia sudah tahu kalau dia kembali, dia pasti sangat sulit untuk keluar lagi. Tetapi dia juga tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi kepada adik perempuannya itu. Jadi dengan beberapa trik, dia menipu Lin Tian untuk membantu adiknya di ruang rahasia tersebut. Karena yang sebenarnya juga, usia maksimal untuk masuk ke sana adalah 30 tahun, dan bukan 20 tahun. Hahaha, saudara kecil, selamat bersenang-senang. Dan aku mempercayakan adik perempuanku padamu, hahaha, ucap Long Ao Tian sambil tertawa keras di kapalnya. Aku sepertinya cukup pintar, baiklah, mari kita berkeliling benua barat sekarang. Karena setidaknya, di sini pasti ada beberapa hal yang menarik, ucap Long Ao Tian. Dia segera menggunakan topeng pengubah wajahnya lagi, dan juga mengganti pakaiannya. Lalu, kapal naganya hilang dari sana, dan menyisakan dirinya yang sedang terbang di atas laut.
Wajah Long Aotian berubah kembali menjadi wajah Dewa Perang, dan wajah itu adalah wajah yang dikenal oleh orang-orang di seluruh benua itu. Lalu, saat dia masih terbang, seekor paus iblis di tingkat alam ilahi muncul di permukaan laut, dan berusaha untuk menelannya. "Jangan menggangguku," ucap Long Aotian dengan wajah yang dingin. Lalu, pedang hitam besar muncul di tangannya, dan langsung menebas paus itu dengan satu tebasan saja. Bang! Suara tubuh ikan paus yang terbelah itu membuat lautan di sekitarnya berombak, dan darah paus itu bercucuran di laut. Setelah itu, auranya juga muncul secara bebas di sekitar sana. Aura seorang alam abadi bumi tingkat ketiga, dan aura seorang raja yang telah terus berperang tanpa henti. Di punggungnya ada pedang yang sangat besar telah muncul, dan itu belum pernah dia perlihatkan saat bertemu dengan Lin Tian. Lalu setelah itu, di wajah Dewa Perang itu ada sedikit senyum. Setelah itu, dia menghilang dari tempat dia berada, dan tidak ada aura maupun sesuatu yang aneh saat dia meninggalkan tempat itu. Tetapi di lautan ini, binatang iblis laut yang sedang berkeliaran di sana, mereka masih bisa merasakan ketakutan akibat aura Long Aotian tadi. Tetapi hanya bangkai dan darah paus iblis tadi yang masih jelas di laut itu, dan ini menandakan bahwa ada pertempuran, bukan pertempuran, tapi pembunuhan sepihak oleh Long Aotian yang telah menjadi Dewa Perang kembali. Cerita berpindah. Apakah anak itu sudah kembali? Tanya seorang pria yang duduk di kursi pemimpin di aula itu, dan dia melihat ke arah wanita cantik di samping kirinya. "Aku tidak tahu, aku telah mengirimkan pesan baru-baru ini yang mengatakan bahwa, kalau dia tidak kembali dan membantu adiknya, dia tidak akan boleh pergi keluar lagi selama 2 tahun, jawab wanita itu sambil mendesah. "Ya salam, anak itu, sudah berapa lama dia tidak kembali, apakah dia tidak menganggap kita sebagai orang tuanya?" bentak pria itu. "Sudahlah kepala keluarga, anak itu memang suka berkeliaran. Bukannya kita juga akan mengadakan pertandingan, untuk generasi muda yang ingin menjadi pengawal putri kecil," ucap seorang tetua di sana. Kamu tidak mengerti Tetua Agung. Anak itu belum pernah kembali, dan bahkan dia tidak pernah mengirimkan pesan kepada kami. Kalau bukan karena bola jiwanya masih hidup, mungkin kami berpikir dia sudah mati," ucap pria yang dipanggil kepala keluarga itu. "Itu benar, dia adalah kepala keluarga naga sekarang, dan juga merupakan ayah dari Long Aotian yang bernama Long Gutian, dan wanita tadi adalah istri dan ibu dari Long Aotian." Semua orang di sana menggelengkan kepalanya, saat kepala keluarga mengatakan itu. Memang benar, jika bukan karena bola jiwa mereka, mungkin mereka juga berpikir hal yang sama. "Salam kepala keluarga," ucap seorang pria yang tiba-tiba muncul di tengah aula. "Ada apa? Kenapa kamu muncul di saat kami sedang berkumpul?" tanya Long Hutian. "Itu, ada seorang pemuda yang tiba-tiba masuk ke tempat kita," jawab pria itu. "Apa? Lalu, apa yang dilakukan pria itu?" tanya Long Hutian. "Dia hanya berteriak dan mengatakan, 'Saudara keempat, kamu telah menipuku dengan cara seperti itu,' jawab pria itu. Long Hutian dan istrinya saling memandang dan merasa aneh, lalu ada satu pikiran yang terlintas di benak mereka. "Anak itu," ucap Long Hutian sambil tersenyum tak berdaya. "Lalu, di mana pria itu sekarang?" tanya Long Hutian. "Itu, sepertinya ada beberapa generasi muda yang sangat kesal ketika melihat orang luar masuk, jadi mereka, jawab pria itu. "Mereka apa?" teriak Long Hutian. "Mereka sedang bersama-sama menuju ke tempat pemuda itu untuk menyerangnya," jawab pria itu. "Apa?" seru istri Long Hutian sambil berdiri dari tempat duduknya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.